Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar hukum Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yakni yang pertama ada Cindy Ristina Yanti dengan NIM 21103065. Yang kedua yakni ada Muhammad Mufid Musada dengan NIM 2110306050. Yang ketiga yakni ada Muhammad Asyaun Yamila dengan NIM 21103066. Dan yang terakhir yakni ada saya sendiri, Sofin Nurani Salivia dengan NIM 2110306668. Di sini kami akan membahas tentang pengertian, tujuan, asas hukum acara pidana, sejarah singkat hukum acara pidana di Indonesia, dan ruang lingkup kegiatan hukum acara pidana. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurani Salivia. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian hukum pidana. Jadi istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni strafrecht. Straf berarti pidana dan recht berarti hukum. Menurut Wirjono Projodikoro bahwa istilah hukum pidana dipergunakan sejak kependudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian Burgerlijk dari bahasa Belanda. Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum. Di antaranya adalah Sudarto yang mengemukakan bahwasannya hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dalam hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya. Dari beberapa pendapat yang telah dikutip, dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang 1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Atas maka dapat dirinci tujuan hukum acara pidana sebagai berikut. 1. Suatu kebenaran material yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. 2. Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. 3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu. Tujuan hukum acara pidana ini sejalan dengan fungsi hukum menurut Van Bemmelen, yaitu mencari dan menentukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan. Saya akan membacakan teks asas dalam hukum acara pidana. Menurut Max Constancio, hukum acara pidana memiliki asas-asas yang abstrak, sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu. 30 beberapa asas yang dianut dalam hukum acara pidana sebagai berikut. 1. Asas legalitas. Asas legalitas yang berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mensampaikan penuntutan perkara pidana. 2. Asas diferensiasi fungsional, artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. 3. Asas lex scripta yang berarti bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang harus tertulis. 4. Asas lex scripta yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensinya selanjutnya
ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Terhadap asas ketiga dan keempat dapat dipahami karena karakter dari hukum acara pidana pada hakikatnya adalah menekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi lain sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum acara pidana di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, diberlakukan sistem IR dan HIR. Saat Jepang masuk menjajah Indonesia, tidak banyak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, HIR diganti dengan RIB. Awal proses rancangan KUHP dimulai pada tahun 1965. Namun, pada tahun 1979, RUU HAP yang merupakan draft kelima diserahkan ke DPR RI untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Tanggal 9 September 1981, RUU HAP disetujui dan disahkan pada tanggal 31 September 1981 oleh Presiden dan menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Ruang lingkup hukum acara pidana. Yang pertama yakni mencari kebenaran, yang kedua penyelidikan, dan yang ketiga penyidikan, serta yang keempat pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa dengan terciptanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa yang disebut dengan KUHP pertama kalinya melakukan kodifikasi yang lengkap meliputi seluruh proses pidana. Dari awal, yakni dengan mencari kebenaran sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Lebih daripada itu, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali.